pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar materi tentang apa? Ya, kita akan belajar materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelumnya di sini sudah pernah ada yang tahu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda? Ya, sudah pada tahu semua ya. Nah, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda. Nah, kita akan belajar materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelumnya kalian di sini sudah pernah belum membaca mengenai peristiwa Sumpah Pemuda? Ya, pasti sudah pada baca semua ya. Nah, oke, kita akan mengulas kembali mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa dalam sejarah nasional Indonesia. Nah, peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Nah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Nah, situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi. Nah, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Nah, Sumpah Pemuda, peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membaca Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajah. Nah, apa sih isi Sumpah Pemuda tersebut? Nah, nih, lihat di sini ya. Nah, di sini ada isi Sumpah Pemuda. Nah, kita boleh membaca bersama-sama ya. Nah, Sumpah Pemuda. Nah, pertama, kami putra dan putri mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, demikian isi dari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya, apakah makna persatuan dari Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Ya, makna dari persatuan dari Sumpah Pemuda ini adalah ikrar satu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda menandakan bahwa hanya ada satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kesadaran akan ada satu bangsa dapat diwujudkan dengan perasaan dan sikap kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan cara menjunjung nama baik bangsa dan negara. Nah, yang kedua, bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Ya, proses terjadinya Sumpah Pemuda ini, sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda pertama yang digelar mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Nah, namun Kongres Pemuda 1 berakhir tanpa hasil yang memuaskan, sehingga selanjutnya digelarlah Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, cukup sekian materi dari isi Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai peristiwa menjelang dan setelah
proklamasi. Nah, apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui peristiwa proklamasi? Ya, sudah pada mengetahui ya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, proklamasi tersebut dibicarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, bertempat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Nah, ciptaan W.R. Supratman. Nah, selanjutnya apa saja peristiwa sekitar proklamasi? Ada yang tahu? Ya, mengenang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada beberapa ya. Yang pertama itu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya kembalinya Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Selanjutnya setelah itu Soekarno memutuskan kemerdekaan. Nah, setelah itu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, demikian ya peristiwa sekitar proklamasi. Nah, setelah itu peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi? Ada yang tahu? Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, langkah yang diambil oleh golongan muda untuk Soekarno Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana urutan peristiwa proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu? Ya, urutan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan ini 16 Agustus 1945 Soekarno Hatta dan golongan muda merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksmana Meda Tadasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pembacaan naskah proklamasi di Jalan Pengasahan nomor 56 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya di sini adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, karena kita sudah mengerti ya mengenai peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa menjelang dan setelah proklamasi. Nah, karena kita sudah begitu banyak belajar mengenai peristiwa ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Sampai jumpa.